menyempatkan waktu nih buat Bang Kumis di saat istirahatnya. Entah yang jelas mau dibawa kemanapun Bang Kumis cuma mau aja. Ini ya, kita di bawah pohon ya. Gimana Bang Kumis, sehat terus ya? Alhamdulillah Bang Kumis masih bisa berkarya. Alhamdulillah, terima kasih. Dan ini kehormatan banget buat Bang Kumis ini, adegan walaupun di lapangan Sering sering ketemu ketemu. sama Bang Kumis, kita dibantu malah pemerintah sama Bang Kumis. Tapi ini ibu sebenarnya suka humor nggak sih Bu? Wih suka tuh, kelihatannya judes ya? Ya ibu banyak netizen bertanya-tanya, Oh, gitu. Bang Kumis, apa Bang Kumis nggak takut tuh? Oh gitu? Nyamperin Ibu Bupati, kok serius terus gitu loh? Ya manusia kan harus juga tahu bagaimana proporsional sebagai bupati yang di Kabupaten Pandeglang ini infrastruktur belum selesai, terus daerah yang rawan bencana. Jadi pada saat memang saya harus tegas gitu ya. Dimana saya harus happy ya happy. Oke. Gitu Kalau Bang bicara Kumis. tegas, cerdas, udah sering. Gitu ya. Dengan lensa Bang Kumis. Ini mungkin banyak yang belum tahu, termasuk Bang Kumis. Gitu? Iya. Apa tuh? Gimana pun juga, ini analisa Bang Kumis, perhatian kacamata Bang Kumis. Sosok ibu ini menjadikan satu inspirasi. Sabar, tegas, cerdas, cantik lagi. Itu yang bikin Bang Kumis. Ngerayu ya. Indonesia. Nggak ada kumisnya. Gini Bu ya. Nah, kenapa saya tertarik pengen ngobrol-ngobrol banyak tentang itu, terutama tentang ya, kalau zaman sekarang yang mungkin profile. Cuma lidah Bang Kumis nggak sekolah. Jadi udah ngomongnya riwayat lah. Bu, orang banyak pengen jadi pejabat lah, segala inilah ya, sementara ibu ini tegar banget loh. Dari ibu rumah tangga pernah jadi ibu bupati, pernah. Lihat lagi, wah langsung ada di Senayan tuh. Sekarang ada jadi bupati. Itu suatu pencapaian ya mudah menurut Bang Kumis. Karena Bang Kumis sendiri pengen jadi YouTuber aja Bu, waduh susah. Kok ibu terus gitu loh, coba ceritakan apa sih sampai senekat itu gitu loh Bu, dan apa sih sebenarnya keinginan ibu ini? Kan hidup Pak mengalir ya, begitu saja. Pada saat jadi istri bupati, saya banyak belajar dari bapak suami saya. Lalu bagaimana suami saya memimpin daerah, ya daerahnya marwahnya ya daerah kota santri, kota ulama. Satu harus jaga adab, etika, lalu juga harus kerja keras untuk mensejahterakan rakyat masyarakat. Saya dulu hanya bisa melihat, ya, mendengar bagaimana rakyat masyarakat yang masih butuh perhatian, ya, yang ekonominya sangat lemah. Jadi berangkat dari situ dan mulailah suami saya untuk mendidik saya di bidang politik untuk bisa merepresentasikan apa kebutuhan rakyat masyarakat Banten, yaitu Pandeglang Lebak. Jadi saya mengalir aja dan tentunya ini takdir ya. Setiap menit adalah takdir Allah dan di sini saya harus bisa mengabdikan untuk Pandeglang bisa semaju dengan kabupatennya sudah lebih baik di Banten Utara yang selama ini sudah luar biasa pendapatan fiskal. Maaf Ibu, justru kelebihan Ibu di menurut Bang Kumis disitulah. Cuma gini Bu ya, kan tidak mudah. Masih ibu rumah tangga kan? Nah ini memisahkan antara tugas rumah tangga ya kan dengan sebagai bupati itu bukan yang mudah, apalagi suami adanya di sana di Senayan. Kadang-kadang ibu loh, tapi nggak kelihatannya cerah, bila cantik terus gitu loh, ini kok bisa gitu loh Bu? Ya kan berangkat tadi dari niat ya, memang harus multitasking ya. Kalau perempuan tuh sambil gendong anak, kaki ngepel, tangan kiri ngegoreng, nenenin begitu. Itu hal yang memang sudah terbiasa ya bagi perempuan yang ingin betul-betul bisa bermanfaat, hadir tidak hanya sebagai objek tapi ingin sebagai subjek pembangunan. Jadi saya juga minta izin, minta maaf, minta doa suami kan untuk bisa, waktu saya pasti tidak bisa maksimal bisa melayani suami, tetapi atas izin suami semoga aja Allah mengampuni saya untuk saya berbagi tugas mensejahterakan rakyat masyarakat. Begitu juga saya izin mohon maaf kepada anak-anak yang mungkin tidak bisa seperti ibu-ibu yang lain, tetapi satu sisi saya juga merawat anak-anak orang lain yang bukan keluar dari rahim saya untuk bisa hidupnya lebih sejahtera,
lalu bagaimana solusi untuk mereka bisa berusaha dan lain sebagainya, bagaimana daerah-daerah yang kantong-kantong kemiskinan ini mereka bisa bergerak, beranjak untuk bisa mendapatkan bantuan-bantuan hibah dan lain sebagainya. Dan anak saya sudah mulai memaklumi, walaupun dari awal sebagai bapaknya bupati juga dulu sudah mulai komplain, mungkin sudah terbiasa dari awal saya ketua Ini PKK. sebenarnya kalau bicara bupati ini itu siapapun kata ibu juga, siapapun bupatinya pembangunan jalan. Iya, berproses. Cuma yang menilai Bang Kumis ada nilai lebih buat Ibu Irna atau Teteh Irna lah, Cucu Irna lah. Teteh Itu ya, boleh. Teteh ya. Ini loh, anak-anak sampai berhasil ketika anaknya sekarang, ya kan? Kok bisa di saat ibunya sibuk, bapaknya sibuk, kok anaknya sukses gitu loh. Coba Semoga. barangkali memberikan tips sedikit untuk warga Pandeglang, ya terutama buat Bang Kumis. Gimana sih? Ya memang tidak mudah untuk mendidik anak-anak kita untuk bisa, mereka harus bisa bermanfaat menjadi manusia yang menginspirasi untuk bangsa ya, daerahnya terutama, mereka menjadi pemimpin yang Jangan ada serius. kontribusinya, Kan tadi gitu. ngomong jangan serius. Jadi ada kontribusinya. Sementara anak-anak saya ini kan sering saya tinggal. Itu makanya. Bapak juga sibuk. Mereka paham karena mereka suka ikut bapaknya, suka lihat ibunya. Oh, ternyata ibu dan bapaknya nggak main-main mengurus satu daerah gitu. Sehingga mereka berpikir saya harus bisa lebih hebat dari bapak ibu saya. Lebih hebatnya apa? Kontribusinya. Gimana ilmunya, punya harta bermanfaat juga dibagikan untuk kepentingan umat gitu. Banyak hal yang mereka sekarang sudah mulai belajar. Nah, 3 anak kami sudah belum sukses gitu loh. Versi Bang Kumis sukses gitu. Belum sukses, No. masih mengabdi, bentuknya pengabdian. Jadi mereka masih membaca, melihat bagaimana caranya yang dititipkan ilmunya oleh bapaknya ini kan nggak murah, nggak mudah begitu. Dia juga bisa memberikan implementasi dari ilmu yang didapat untuk membantu sesama. Nah, ini sekarang sedang merintis 2, ya Rizky sudah di bidang di politik lah mainnya. Yang 2 ini di usaha. Semoga usaha ini bisa beranjak ke sini supaya ekonomi kreatif, ya, ekonomi mikro yang kecil itu bisa didorong oleh anak saya Rizka Oke. dan Risha. Ibu, saya potong. Ini satu lagi. Sebenarnya lama pengen saya tanyain Bu tentang hal ini. Ibu sudah jadi bupati Bu. Kan jadi bupati itu. Dengar mau nyoron lagi sama Tanto. Apa sih sebenarnya yang diinginin ibu itu loh? Anak-anak sudah sukses. Bapak di sana sudah jadi anggota dewan. Saya kira untuk orang Pandeglang malah tidur nyenyak. Ya kan? Apa sih sebenarnya yang bikin ibu gemes pengen mimpin Pandeglang lagi tuh? Apakah ada satu PR, satu cita-cita yang belum? Ya. Jadi kalau punya niat itu harus dibuktikan total. Sementara saya ada pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Saya juga lihat, membaca bagaimana situasi kondisinya. Kami hidup tidak direstui oleh ulama. Pertama suami dulu, suami merestui saya tidak, begitu ya. Ridho tidak untuk saya tampil kembali. Suami merestui, malah mendukung. Harus betul-betul bisa totalitas kita untuk membangun Pandeglang, jangan setengah-setengah. Dan saya juga masih ngegantung rasanya. Saya sedang bersemangat, ya Allah berikan ujian tsunami. Itu kan sedikit gerak kita tuh ya Betul. diuji di situ. Lalu ada COVID. Dan saya masih ada waktu untuk membuktikan kepada masyarakat di periode kedua. Jadi saya ingin menyelesaikan tanggung jawab saya begitu ya. Yang kan ini menjadi sejarah nanti. Betul. Irna sama Tanto ngebangun Pandeglang nggak ada apa outcome-nya begitu ya. Apa yang didapat? Orang cuma ada tsunami doang sama COVID. Sementara agenda kita belum terselesaikan. Semoga saja ada izin Allah pertama dan juga restu dukungan dari semua pihak termasuk Bang Kumis agar saya bisa menyelesaikan infrastruktur dasar yaitu jalan. 38% lagi itu masih rusak. Lalu juga banyak hal yang lainnya, begitu ya, anak-anak kami yang masih nganggur. Kan berarti swasta harus masuk di sini, investasi. Agar anak-anak kami yang nganggur itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan melalui industri dan lain sebagainya. Belum lagi ekonomi kreatif, anak-anak yang memang wirausahanya harus diasah sehingga mereka tidak harus mencari pekerjaan, tapi mereka yang menciptakan, membuka lapangan pekerjaan.
itu kan belum selesai saya karena udah lumpuh dengan tsunami di bidang sektor perikanan, pertanian, pariwisata yang core bisnis kami dengan Tanto itu visi misi waktu pencalonan 2015. Tuh kan, nggak bisa ngobrol santai, tertawa kan, tetap aja yang namanya karakter. Total Cuma kalau nih, kerja. yang namanya bintangnya kan Cancer Bu ya. Sabar, tetap, cuma katanya tuh berubah-ubah itu loh Bu. Dari rencana ini pindah ke rencana ini, itu kalau menurut bintang. Karena mungkin bulan ini ulang tahun Bu ya. Ya, cuma tanggalnya sayang nih, harusnya Bang Kumis datangnya pas ulang tahunnya, tetapi takut jadwalnya padat Bro. Enggak Pasti lah. di sana di Jakarta. Bang Kumis mah selalu ada kegiatan saya ada terus Bang Kumis. Welcome terus saya kan. Iya, itulah. Nah, satu lagi Bu ya. Ini tadi bicara target. Ibu memang sudah pasti namanya seorang pemimpin, suka dukanya pasti ada. Ya. Cuma kadang-kadang gini loh Bu. Ini maaf secara pribadi Bang Kumis yang sering nge-vlog Ibu, kadang-kadang ada komen-komenan tuh saya mah sakit Bu. Ibu pernah nggak sih dapat kritikan ya? Kritikan yang karet 1, karet 2 Bu. Ya kan, karet 1 nggak pedas, karet 2 pedas Bu. Itu terasa nggak sama Ibu gitu loh. Coba Bu, menghadapi kesabaran bintang Cancer itu seperti itu mungkin ya. Jadi harus banyak bersyukur namanya pelayan kan jadi pelayan gitu ya. Jadi Pelayan. bupati Yang emang penting zaman jangan dulu pelayan ketoprak Bu ya. pelayan masyarakat, tapi ada masyarakat yang sudah paham gitu, ada masyarakat kami yang belum paham terkait dengan mekanisme, prosedur untuk mengambil keputusan, membuat perencanaan harus kita berdampingan dengan DPRD, anggaran selama setahun harus direncanakan 1 tahun sebelumnya. Tahun berikutnya kita belanja A, B, C, D, F, G, H, I, hanya itu yang kami belanjakan, tidak di luar itu. Nah, itu kan kami harus edukasi kepada masyarakat apabila yang belum paham. Dan juga ada yang ngebumbu-bumbuin gitu Nah, ya, biasa. di matching Ya, gitu. belum lagi Itu hal yang sudah biasa. direncanain. Ya, satu contoh nih yang tahun ini katakan Ibu. Udah direncanain tahun kemarin kena tsunami. Artinya anggaran berubah lagi, perencanaan Iya, berubah lagi. iya. Termasuk yang tahun ini nih, si Covid nih. Iya. Ya kan? Ya, yang sudah direncanakan tahun ini ya hampir kurang lebih 300 km jalan itu kami memang harus melakukan refocusing ya untuk bisa menangani Covid. Semoga jangan kecil hati masyarakat bahwa perencanaan ini akan kami bayar di tahun 2021. Semoga ya dimudahkan. Bagaimana caranya ya tadi kami lakukan lobby-lobby konstruktif kepada pemerintah pusat, donor, ya swasta untuk bisa melakukan pembangunan yang komprehensif di Pandeglang ini. Lubang Kumis. Kita akan memperagakan dengan Ibu Irna sebagai calon. Udah calon kan Bu ya? Belum, Oh, bakal. ini masih Oke. jeneng Oke, masih jeneng. Bakal bupati. calon bupati nanti punya kode tersendiri karena ini ciri khas kayak branding Bang Kumisnya. Sementara nanti Tanto Irna seperti ini nih. Ya Bu. Set. Lanjutkan. Thank you Bang Kumis berbagi. Oke Bu. Terima Sukses kasih ya Bu. Bang Kumis, Ya. makasih loh. Barakallahu fiik. Amin. Sukses ya. Oke, Jangan lupa thank you. subscribe, like, and komen. Bang Untuk Kumis itu jangan berbagi. Top, kemana-mana, top, top. panteng terus channel Bang Kumis Oke, Berbagi. terima kasih, Bu. Bersambung bro Sama-sama. di episode yang kedua. Inspirasi Panteng ya. muda yang pinter-pinter ngeditnya loh. Banyak seorang muncul coba apa sih yang akan diberikan dukungan atau apa untuk para youtuber di Pandeglang ini loh Bu. Lapangan pekerjaan Bu, karyawan Google.